Assalamualaikum. Sekarang kita lagi ada di Desa Cimbang, Tanah Karo. Kita lagi minum kopi. Nah, uniknya di Desa Cimbang ini itu kebun kopinya tuh di atas tanah abu vulkanik dari Gunung Sinabung tuh. Itu Gunung Sinabung. Jadi kita di sini juga minum kopi dengan pemandangan Gunung Sinabung. Keren banget nggak sih? Gila. Itu di bawah ada pohon, ada kebun kopinya, sorry. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should. Yang ini baru aja dibuat varian menu baru, namanya oval kopi, karena pakai gula semut dari oval. Terus ini nama kopinya, nama menunya wak labu. Iya kayak espresso gitu. Nah ini mantep. Ini kopi difermentasi sama markisa. Bangun bisnis ini tuh awalnya kayak inspirasinya datang dari mana, atau awalnya lah gitu, awal berdirinya Kopi Cimbang ini? Awal berdirinya Kopi Cimbang sih sebenarnya banyak sisi, banyak kacamata yang hingga berdirinya ini. Di awal pembangunan usaha Kopi Cimbang ini adalah tetap kembali kepada erupsi Sinabung. Jadi erupsi Sinabung sejak pada tahun 2013 silam. Jadi di sini semua kopi, khususnya Kabupaten Karo, ya kan, khususnya Kabupaten Karo dan di desa kami Cimbang ini, dia menanam kopi kan hanya di pinggiran pembatas. Kopi itu sebagai pembatas lahan aja sebenarnya pada waktu itu. Dan kenapa saya itu minat atau kenapa saya suka sekali kepada kopi untuk menjadi bisnis pas hingga ke sekian tahun ini, berapa tahun ya, 2013 hingga saat ini kurang lebih 7 tahun ya. Karena kopi itu mempunyai potensi yang sangat luar biasa, dan kopi itu mempunyai omset ataupun penghasilan yang sangat luar biasa. Karena omsetnya kalau dihitung jadi omset itu, kopi itu bisa sampai luar negeri, bisa sampai bisa diekspor. Jadi di situ itu dari segi perekonomiannya. Tapi kalau dari segi bagaimana saya bisa membudidayakan kopi, itu berdampak dari Sinabung, dan dari Sinabunglah ada satu program kebencanaan, yaitu program BNPB namanya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi pada waktu BNPB memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Karo akibat terdampak letusan erupsi Sinabung, hingga akhirnya BNPB berupaya untuk bagaimana masyarakat di kabupaten ini untuk bangkit dari keterpurukan. Yang bisa bertahan dalam pada masa erupsi tersebut itu hanya kopi. Kalau jeruk, sayur mayur dan lainnya, ya secara otomatis ketika semburan abu vulkanik itu hadir, ya pasti mati gitu ya, mengakibatkan gagal panen dan sebagainya. Tapi kalau kopi tidak. Ketika erupsi Sinabung masih berjalan, walaupun berlangsung, kopi tersebut masih bertahan sampai saat ini. Itu sih. Kalau untuk jenis kopi yang dihasilkan di kebun kopinya di sini sendiri itu
apa aja jenisnya gitu? Kalau dulu disebutnya namanya kahwa kopi. Kahwa itu adalah kopi lama, jenis kopi lama itu dari varietas tipika. Tipika. Terus setelah di situ berbagai macam kita upayakan setek atau disambung. Itu sekarang ada banyak varietas, ada Andung Sari, ada Komasti. Itu varietasnya semua Arabica sih. Jenis Arabica. Kalau Robusta di sini tidak berbuah tapi tidak maksimal. Jadi di sini ada Tipika, ada Arabica, ada Sigara Rutang, P88, terus Ating Super. Setelah di situ ada Tim. Juga ada di sini kopi aneh kalau dibilang saya pada masa itu kopi sangat aneh, warnanya kuning, kematangannya pun kuning. Kami sebut di sini Yellow-Katura. Kopinya Yellow-Katura dan itu kopinya masih langka sekali. Kalau untuk ciri khas rasanya yang membedakan sama kopi-kopi yang lain dari daerah lain gitu. Itu ciri khasnya di sini Aufal Coffee. Manisnya tuh seperti gula arennya Aufal gitu. Itu menu barunya ya? Iya, bukan menu baru. Memang ada baru. rasa di dalamnya ketika di taste akhirnya after taste-nya adalah gula aren. Jadi ketika minum kopi Cibang itu ada rasa gula arennya di dalam. Walaupun kita tidak menanam gula aren, tak kenapa itu timbul teksturnya di situ gula aren. Seperti itu. Oke. Nah, kalau ini sendiri ialah proses dari pengepresan kopi itu sendiri, kayak pembuatannya gitu. Jadi di sini tuh pembuatannya tuh hampir kayak manual, dipres gitu, air panas. Ya, kita lihat ya. Nah, dipres itu sampai keluar kopinya. Nah, itu kan ini masih pakai mesin espresso manual gitu. Kayak espressonya abis ini dibuat manual, dikocok sendiri, belum pakai mesin yang besar gitu. Dipres sampai sarinya benar-benar sari-sari bubuk kopi yang abis di grinder benar-benar abis gitu. Oke, jadi deh tinggal tambahin espressonya.